Selamat sore, Shalom, saudara-saudara yang kekasih. Awal tahun ini keadaan memang sebetulnya tidak bagus ya. Dan saya sudah bertemu dengan beberapa orang dan mereka sudah pada titik di mana nyaris putus asa. Ada yang sejak 2 tahun yang lalu tidak menghasilkan uang sepeser pun, kemiskinan, sakit, yang mereka butuhkan lebih daripada bantuan sembako atau obat-obatan, ya. Saya berpikir, apa yang bisa kita lakukan? Sepertinya memang jauh melampaui kemampuan kita. Ditambah lagi dengan situasi perang antara Rusia dan Ukraina sangat jauh di sana. Saya pikir tadinya tidak akan berdampak, tapi ternyata dampaknya ada juga terasa di seluruh dunia. Karena dunia ini sudah menjadi satu yang global, saling kait-mengkait. Semuanya menimbulkan kesulitan-kesulitan. Lalu apa yang kita harus lakukan? Saudara, tetap tidak ada jalan lain kecuali apa yang Tuhan Yesus tawarkan. Kita semua tahu, Matius 11 ayat 28-30. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Saudara, di tengah-tengah kelelahan, kejenuhan, ada banyak juga orang Kristen yang sekarang juga merasa jenuh untuk berdoa. Saudara, hanya ada satu jalan, yaitu Tuhan Yesus. Mungkin saudara bisa bilang, ya itu sih aku juga tahu, tapi kenyataannya seperti ini. Iya saudara, yang patut kita pikirkan secara mendalam tentang diri kita masing-masing. Apakah kita datang kepada Tuhan Yesus? Saya ke gereja, iya, tapi apakah datang kepada Tuhan Yesus? Saya berdoa, tapi apakah kau berdoa dengan iman dan hati yang bulat kepada Tuhan Yesus? Dan seterusnya. Hanya satu jalan keluar, yaitu Tuhan Yesus. Dia bilang, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Perhatikan di sini, Tuhan Yesus tidak bilang aku akan membuang bebanmu, tapi aku akan memberi kelegaan kepadamu. Saudara-saudara, kalau kita datang kepada Tuhan Yesus, beban yang tadinya begitu menyesakkan itu berubah. Kita merasakan ada kelegaan, ada kekuatan. Ya, seperti Rasul Paulus, dia berdoa untuk penyakit, untuk beban berat yang dideritanya, dan dia tetap sakit sampai satu hari dia mendengar dalam rohnya, dalam batinnya, Tuhan bilang, sudah cukup, kasih karunia aku untukmu, sebab dalam kelemahanlah kekuatanku menjadi sempurna. Saudara, ini adalah saatnya kita juga mempunyai mental, merubah mental rohani kita seperti yang dimiliki Paulus. Kalau kita datang kepada Tuhan Yesus, beban mungkin masih ada, tapi ada kelegaan. Sebab apa? Tuhan Yesus bilang, ya, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Saudara, bersama dengan Tuhan Yesus, beban yang kita pikul sekarang, yang menjadikan kita lelah dan putus asa, berbeban berat, itu berubah. Berubah menjadi apa? Berubah menjadi salib. Sudut pandang kita berubah dari beban berat yang menindis, berubah menjadi salib. Seperti yang Tuhan Yesus katakan, aku menaruh kuk itu padamu. Tuhan Yesus tidak taruh yang lain di atas berat kita. Kuk apa? Ya salib. Tuhan bilang gini, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Saudara, kerelaan untuk memikul beban yang ada di dalam Tuhan Yesus itu penting. Itu penting. Belajar dari Tuhan Yesus. Dia tidak layak untuk memikul salib. Ya, karena dia tidak melakukan sesuatu yang salah sehingga dia patut harus memikul salib, tapi dia pikul salib itu. Kenapa? Karena dia lemah lembut dan rendah hati. Banyak kali saudara, beban terasa menjadi lebih berat karena kita tidak rendah hati. Kita merasa tidak layak mendapat beban seperti itu. Aku sudah berbuat ini, aku sudah melakukan ini, aku sudah melakukan itu. Tidak sepantasnya aku mendapat beban seperti ini. Aku sudah ke gereja, aku sudah berdoa. Tidak sepantasnya aku mendapat situasi terjerumus dalam situasi seperti ini. Saudara, kelemah lembutan dan kerendahan hati pada Tuhan Yesus menyebabkan dia pikul salib sampai ke Golgota.
situasinya tanpa harapan. Dia Tuhan Yesus pada waktu mikul salib ke Golgota sebetulnya juga berada pada situasi yang tidak punya harapan di mata manusia. Tapi Tuhan Yesus dan berjalan bersama dengan Tuhan, bersama dengan Bapaknya. Saudara, karena itu dia tahu ada harapan, dan dia jalani itu semuanya. Saudara, kalau kita datang kepada Tuhan Yesus, kita pikul semuanya ini dengan rela, memikul salib, tadinya menjadi beban yang membuat kita letih lesu, tapi sekarang kita tahu, kita pikul itu salib yang Tuhan taruh di atas pundak kita. Setelah Tuhan Yesus mikul salib, kematian, datang kemuliaan. Kalau kita pikul salib ini dengan tekun, saya percaya kita semua akan melewatinya dengan baik. Setelah salib, datang kemuliaan. Itulah yang terjadi pada Tuhan Yesus. Itu juga terjadi pada saya dan saudara. Setelah salib, datang kemuliaan. Mari saudara, datang kepada Dia. Dengan beban kita, datang kepada Dia. Ubah sudut pandang kita menjadi sudut pandang Tuhan. Pikul salib. Setelah salib, datang kemuliaan. Tuhan memberkati saudara. Amin.